Ada lagi yang mau kamu tanya? Hmm, Kadang-kadang saya kepikiran seperti kayak di dunia ini kan banyak sekali agama, banyak sekali dibilang dewa Tuhan yang disembah manusia. Tapi kan di Buatan dunia ini, manusia. di dunia ini hanya satu saja yang benar, Tuhan yang benar. Tapi di dunia ini banyak sekali agama. Kenapa Tuhan seperti mengizinkan di dunia ini sekali banyak kepercayaan? Ya. Kalau Kenapa Tuhan mengizinkan banyak kepercayaan? Karena manusia itu punya free will. Itu yang pertama. Tapi ingat aja Stephen, agama-agama di dunia ini buatan manusia. Dia lihat pohon itu sakti, dituhankan. Dia lihat batu sakti, dituhankan. Tapi kembali aja kepada awal dari kitab suci ini. Kembali ke sini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Adam dan Hawa, apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Apakah agama? Bukan. Apakah Tuhan berkata, Adam dan Hawa, engkau telah jatuh ke dalam dosa, maka aku akan memberikan agama yang akan kuridhoi? Enggak. Dia hanya menjanjikan satu, yaitu anak laki-laki yang lahir dari perempuan yang akan menginjak kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya dia. Itu yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 3 itu. Tuhan tidak janjikan yang lain-lain. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Jadi yang Tuhan janjikan apa? Anak laki-laki. Siapa anak laki-laki yang hanya lahir dari perempuan itu? Yesus Kristus. Memang dunia ini banyak agamanya, tapi satu-satunya bukti dari janji Allah itu, satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Mesias, Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Makanya sampai sekarang orang Yahudi menunggu-nunggu Mesias kan. Mereka sampai sekarang nunggu Mesias, menanti-nantikan Mesias. Mesias kita udah datang. Mesias kita, Yesus Kristus, adalah satu-satunya pribadi yang menggenapi semua nubuatan 2000 tahun sebelum dia lahir. Ada nggak yang seperti dia? Enggak. Musa menubuatkan 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Musa mengatakan dia akan seperti aku. 1000 tahun sebelum dia lahir, Daud mengatakan Mesias itu nanti tangan dan kakinya akan dipaku. Dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. 500 tahun sebelum dia lahir, Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Ve'atah Migdal Eder. 750 tahun sebelum dia lahir, Yesaya mengatakan dia akan disalibkan di antara dua orang penjahat. Dan dia disalibkan bukan oleh karena kejahatannya, tapi oleh karena kejahatan kita. Detail sekali. Nah, dari tahun-tahun itu, 1000 tahun, 700 tahun, 1500 tahun, 500 tahun, itu bisa dipenuhi oleh satu orang, yaitu Yesus. Perjanjian lama itu sudah selesai ditulis sebelum Yesus lahir, jadi itu bukan karangan. Perjanjian lama kita itu dipakai Yahudi. Jadi masalah kita dengan Yahudi bukan kitab yang berbeda, tapi penafsiran yang berbeda. Bukankah Yesus terlalu ajaib untuk dipercayai? Allah berjanji kepada Adam, dia hanya keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Bukankah Yesus hanya keturunan dari perempuan? Allah berjanji kepada Yesaya, dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Bukankah hanya Yesus yang disalibkan di antara dua orang penjahat? Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Bukankah hanya Yesus yang lahir di kandang domba? Daud mengatakan tangan dan kakinya akan dipaku, lalu ia akan berseru Eli Eli lama sabachthani dalam Mazmur 22. Bukankah Yesus ketika tangan dan kakinya dipaku, ia berseri Eli Eli lama sabachthani? Lalu Daud mengatakan anjing-anjing mengerumuni aku. Bukankah para tentara Romawi yang disimbolkan sebagai anjing oleh orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalibkan? Anjing itu bukan kata kasar bagi orang Yahudi. Anjing itu adalah istilah untuk menyebut orang di luar Yahudi. Daud mengatakan anjing-anjing akan mengerumuni yang akan tersalib itu. Bukankah tentara Roma yang adalah bukan orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalib? Lambungnya akan ditusuk, kata Yesaya. Bukankah Yesus lambungnya tertusuk? Ada nggak pribadi yang seperti dia ini di semesta ini? Nggak ada. Itulah bukti janji yang sesungguhnya. Nih, buka Alkitab.
Perjanjian lama ini duluan ada daripada perjanjian baru. Dan Yesus yang menjadi pembuka perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir. Perjanjian baru adalah tulisan rasul setelah Yesus lahir. Jadi isinya tidak bertentangan. Isinya saling menggenapi. Nah, pertanyaannya, bukankah Yesus Kristus terlalu mengagumkan untuk dipercayai? Kenapa ada orang menolak dia? Renungkan itu. Jadi kalau kamu bilang, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka ciptakan Tuhannya sendiri. Tapi yang sejati hanyalah Yesus yang telah berkuasa atas segala waktu. Yesus itu berkuasa atas segala waktu. Kenapa? Karena hanya dia yang menggenapi semua nubuatan itu kan. 2000 tahun, 1500 tahun, 700 tahun, 500 tahun. Dia yang menggenapi semua nubuatan itu. Itu artinya dia hidup di atas sejarah. Dia lebih tinggi dari sejarah. Makanya dia persis melewati semua apa yang dinubuatkan para nabi. Adakah yang seperti Yesus? Adakah yang seperti dia? Tidak ada. Jadi kalau kamu tanya, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka menciptakan sendiri. Tapi bisa nggak mereka membuktikan seperti yang Yesus lakukan? Kabar buruknya, tidak bisa. Ya, jadi Yesus tuh hidup. Gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa, Stephen? Dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, sebarkanlah berita tentang aku, kemenanganku atas segala sesuatu. Dia adalah kurios, kurion, Tuhan di atas segala Tuhan yang hidup itu. Gitu ya. Oke, Kak.